Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 7 Maret 2021, Minggu Prapaskah ketiga. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Penginjil Yohanes menulis, maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Seperti biasa pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya pesan inspiratif pertama adalah tempat suci atau tempat kudus. Di dalam agama-agama dikenal dengan baik adanya ruang-ruang ataupun tempat-tempat kudus. Bahkan di dalam agama-agama suku sekalipun ada ruang atau tempat yang sakral. Tempat-tempat di mana manusia ketika berada di tempat itu seharusnya mengambil sikap-sikap tertentu seperti hormat, membungkuk, diam, silensium, dan sebagainya. Suatu sikap yang muncul atas kesadaran dan keyakinan bahwa di tempat-tempat itu hadir atau berada yang kudus ataupun yang ilahi. Maka manusia yang datang ke tempat-tempat atau ruang-ruang kudus itu hendaknya bersikap sopan atau hormat serta mengikuti aturan main ataupun tata tertib yang diberlakukan untuk menjaga tatanan tingkah laku di tempat kudus tersebut. Kalau minggu lalu saya mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk dalam memberikan atau menyampaikan sesuatu hal yang penting perlu mencari tempat yang tepat, maka minggu ini Yesus mengajarkan kepada kita agar di tempat-tempat yang kudus, yang sakral, hendaknya bersikap sopan dan hormat. Sikap sopan dan hormat kita itu ditujukan bukan kepada tempat itu, tapi kepada yang kudus, yang ilahi, yang bersemayam di tempat tersebut. Saya masih menyaksikan di kampung-kampung kalau umat lewat di depan sebuah gua Maria, Gua Hati Kudus, ataupun di depan sebuah patung Kristus Raja ataupun salib, spontan dengan penuh hormat mereka menunduk sambil membuat tanda salib pada dirinya. Di gereja-gereja pun ketika umat masuk, kebanyakan umat masih membungkuk atau berlutut menghadap tabernakel ataupun altar sebelum mengambil tempat duduk. Namun tidak jarang juga masih ada umat yang mungkin karena kurang sadar atau belum tahu tentang kehadiran yang kudus di dalam gereja sehingga mereka masuk begitu saja dengan acuh tak acuh langsung duduk di tempat duduk. Bahkan masih sering terdapat banyak keributan di dalam gereja saat Ekaristi sedang berlangsung. Orang masih suka ribut dan duduk ngobrol dengan temannya, padahal seharusnya dia duduk ngobrol dengan yang ilahi, yang kudus, yang hadir di dalam tempat itu. Maka Injil hari ini mengingatkan kita lagi untuk tahu bersikap secara benar, tertib ketika kita berada di ruang atau tempat-tempat yang kudus atau yang suci. Juga kita diingatkan untuk tidak tergoda menggunakan sarana dan fasilitas gereja sebagai media bisnis. Janganlah menggunakan nama gereja sebagai lahan bisnismu. Pesan inspiratif kedua adalah sikap tegas. Sepintas terkesan Yesus marah melihat bait suci dijadikan tempat berdagang. Namun penginjil Yohanes tidak menceritakan bahwa Yesus marah, melainkan bahwa Yesus membuat cambuk dan mengusir para pedagang itu. Yesus mengirimkan pesan kepada kita tentang pentingnya sebuah sikap tegas dalam melihat sesuatu yang
tidak beres. Untuk hal yang tidak benar atau tidak beres, tidak boleh bersikap kompromi, perlu sikap dan tindakan tegas. Yesus yang dikenal sangat lemah lembut hatinya dan yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, sekarang dengan tegas mengusir orang-orang yang tidak tahu diri, yang telah menggunakan bait suci seolah-olah sebagai pasar tempat berjualan. Maka pesannya kiranya jelas bagi kita, yakni kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar, janganlah lemah dan lengah, janganlah bersikap kompromistis, jangan juga bersikap membiarkan atau bersikap acuh tak acuh. Juga jangan sampai mengambil sikap berpihak pada sesuatu yang tidak benar itu dan menjadi bagian dari hal yang tidak benar itu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersikap dan bertindak tegas. Sikap dan tindakan tegas itu pertama-tama bukan untuk diri kita, tetapi untuk kebaikan umum, kebaikan orang banyak. Demikian tujuan dari sikap dan tindakan tegas kita terhadap hal yang keliru, hal yang salah, atau hal yang tidak sepatutnya itu adalah untuk perbaikan tatanan hidup bersama demi kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Maka belajarlah untuk selalu bersikap dan bertindak tegas. Pesan inspiratif ketiga adalah cinta rumah. Penginjil Yohanes menulis bahwa ketika Yesus bersikap dan bertindak tegas kepada para pedagang yang telah menjadikan bait suci sebagai pasar, para murid Yesus teringat akan apa yang pernah tertulis, "Cinta rumahmu menghanguskan aku." Memang rumah yang dimaksud di dalam Injil hari ini jelas, yaitu bait suci, bait Allah. Dan bait suci dalam keyakinan orang Yahudi merupakan tempat tinggal Allah, tempat Allah bersemayam di dalamnya. Karena bait suci merupakan tempat tinggal Allah, tempat Allah bersemayam di dalamnya, maka hendaknya dijaga, dirawat, dihormati, dan dicintai. Maka pesannya untuk kita jelas, yakni penting bagi kita untuk menjaga, merawat, menghormati, dan mencintai tempat-tempat ibadah, gereja, kapel, dan ruang-ruang doa. Wujudnya adalah kunjungi tempat-tempat ibadah, bersihkan, rawat, dan cintai tempat-tempat suci tersebut. Tetapi juga kunjungi tempat-tempat ibadah itu dan berkomunikasi dengan yang kudus, yang ilahi, yang bersemayam di dalamnya. Namun Santo Paulus juga mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Maka sebagai orang beriman, pengikut Yesus, perlulah untuk selalu sadar bahwa tubuh kita, diri kita adalah kediaman Roh Allah. Karena itu perlulah untuk selalu menjaga, merawat, menghormati, dan mencintai tubuh kita. Jangan membiarkan tubuh kita, diri kita dikotori oleh hal-hal yang najis. Begitu juga dalam relasi dengan orang lain, hormati dan hargailah tubuh orang lain sebagai tempat kediaman Roh Allah. Jangan merusak tubuh sesama, apalagi sampai membinasakan tubuh sesama kita. Dengan menghormati dan mencintai tubuh kita sebagai kediaman Roh Allah, serta menghormati dan mencintai tubuh orang lain juga sebagai kediaman Roh Allah, maka kita memberi ruang kepada Roh Allah untuk terus berkarya menuntun kita kepada kepenuhan hidup. Tuhan memberkati.